Aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Coba kalian baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa orang tidak hadir? Coba saja. 3. Lalu siapa saja? Sarnihan, Farel, dan Yudi. Kita lanjut pelajaran kita, tapi sebelum kita lanjut, mau tanya sebentar. Sebelum ulangan minggu kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana pergerakan bumi dan matahari. Nah, mau tanya, apakah kalian masih ingat yang kemarin kita belajar itu bumi dan matahari itu yang bergeraknya itu siapa? Bumi atau matahari? Bergerak itu sebenarnya adalah bumi, bukan matahari. Pergerakan bumi itu namanya rotasi bumi ya. Ada juga yang namanya revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Ini akan kita bahas pada hari ini. Apa ada yang mau tahu tentang revolusi bumi? Oke, hari ini kita akan cari tahu. Siap? Siap. Siap kan ya? Jalan. Buminya diputar. Karena dia berputar pada dorosnya ya. Pelan-pelan diputar. Ya pelan-pelan berjalan. Diputar pelan-pelan. Ini ada ukuran meterannya. Ibu kasih meterannya. Kalian ukur posisi B1, B2, B3, dan B4. Kalian ukur jaraknya dengan bumi. Ini kalau ini ke sini berapa, nanti ini ke sini berapa. Silakan diukur dulu B1. Tengah, dari yang tengah. Ya, berputar. Ya, dulu stop dulu di situ. Ya. Putar lagi dan berputar lagi. Rotasi. Jadi ini adalah kelompok 3. Kita akan membuat 5 finger pack. 5 finger pack. Apa itu? Mata, 5 jari. Dalam satu sumber, kalian akan mencari 5 informasi atau 5 fakta atau 5 pernyataan. Kalian tulis. Kalau aku nanti gambarnya tidak susah, karena kalau buat jadi nanti tulisannya susah ya. Kalian buat saja pack 1. Ini tadi tentang apa? Tentang revolusi bumi. Jadi revolusi bumi itu apa? Bagaimana gerakannya? Berapa lama bumi bergerak? Apa arti dari revolusi bumi? Itu kalian tuliskan semua. Nanti nak, setelah kalian mencatat, diskusikan bersama teman kalian. Ingat, dalam bekerjasama kita harus memegang prinsip apa itu? Kebersamaan, kekompakan. Ya, kita mulai ya. Putar satu kali ya. Silakan diputar. Ini ada bukunya. Gimana, Ibu? Anak-anak tadi sudah Ibu lihat kan diskusi, dan Ibu lihat ada beberapa kelompok yang mengalami kesulitan dalam mendengarkan ya, mendengarkan video itu. Untuk terlalu cepat videonya. Jadi Ibu akan memberikan solusi lain yang lebih mudah. Ibu akan menayangkan sebuah artikel tentang revolusi bumi ini. Nah, itu bisa tidak bersuara, tetapi kalian bisa baca dan bisa kalian tulis rangkumannya untuk mencari faktanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah belajar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran yang telah saya laksanakan pagi ini. Yang pertama adalah perasaan saya ketika saya merencanakan pembelajaran ini adalah saya merasa kesulitan untuk menentukan diferensiasi dan KSE apa yang cocok, yang dapat terintegrasi dengan mata pelajaran yang akan saya ajarkan. Yang kedua adalah saya merasa khawatir apakah pembelajaran yang akan saya berikan nanti itu akan mencapai tujuan secara maksimal, mengingat bahwa siswa saya juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Apakah saya sudah tepat memberikan diferensiasi pembelajaran kepada mereka, dan apakah KSE yang sudah saya terapkan itu juga tepat bagi mereka. Jadi yang saya rasakan adalah pertama perasaan sedikit kesulitan dan juga ada rasa khawatir. Ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan kegiatan pada pagi ini. Yang pertama adalah anak akan merasa nyaman ketika mereka mendapatkan perlakuan dan cara belajar yang sesuai dengan karakter, sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Dan yang kedua adalah kita sebagai guru tidak boleh memaksa. Anak itu harus seperti apa di kelas, harus seperti sesuai dengan keinginan kita. Karena kita itu seharusnya membimbing dan mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan. Apalagi jika tujuan kita itu adalah untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional mereka. Yang ketiga adalah penggunaan media itu sangat penting untuk melaksanakan pembelajaran berbasis diferensiasi dan KSE. Karena dengan menggunakan media, kita bisa dapat membuat pembelajaran itu lebih menarik, sehingga anak-anak bisa lebih antusias dalam belajar. Dari pembelajaran yang saya lakukan tadi, ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Yang pertama adalah pembukaan. Menurut saya, pembukaan itu seharusnya adalah sesuatu yang bisa memotivasi siswa, kemudian yang bisa mengukur kesiapan siswa untuk belajar, sehingga kita mengetahui sampai mana pengetahuan mereka terhadap materi yang akan kita pelajari. Tetapi tadi saya merasa bahwa saya kurang dalam memberikan pertanyaan pemantik bagi mereka, pertanyaan awal untuk mengetahui kesiapan dan pengetahuan dasar yang mereka miliki terhadap materi yang saya ajarkan. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam merancang pembukaan terlebih dahulu. Karena jika ketika pembukaan mereka telah timbul rasa motivasi dan rasa ketertarikan terhadap materi yang akan kita ajarkan, itu akan memudahkan kita dalam memberikan instruksi pada kegiatan inti. Kebaikan yang berikutnya adalah pada kegiatan inti. Pembelajaran saya pada hari ini itu adalah temanya adalah diskusi, di mana saya ingin menampilkan rasa kebersamaan, kekompakan, meningkatkan kompetensi berelasi dari setiap anak. Jadi ketika dibandingkan dengan dulu, memang saya sudah sering melaksanakan kegiatan diskusi pada pembelajaran, tetapi rubrik yang saya gunakan itu belum mengukur tingkat kompetensi menjalin hubungan yang baik ketika mereka bekerja sama di dalam kelompok. Jadi yang perlu saya perbaiki adalah pada poin penyiapan rubrik yang lebih memantau kompetensi sosial dan emosional mereka ketika mereka bekerja kelompok. Itu yang pertama pada kegiatan inti. Perbaikan yang kedua dari kegiatan inti pada pembelajaran saya adalah saya harus lebih banyak lagi menyiapkan strategi atau cara lebih kepada diferensiasi proses untuk menangani siswa-siswa saya yang memiliki perbedaan dalam minat belajar. Perbaikan selanjutnya adalah pada bagian penutup. Saya merasa masih kurang dalam menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengcover dan mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang sudah saya ajarkan pada hari itu. Dari kekurangan-kekurangan yang telah saya sebutkan tadi,
Saya akan berusaha untuk memperbaikinya sehingga pada proses pembelajaran yang akan datang, saya akan merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memuat KSE untuk lebih baik lagi bagi siswa-siswa saya. Terima kasih. Cukup sekian refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.